Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Skibar Mustafa. Di sini saya ingin mempresentasikan latar belakang usaha, tugas produk kreatif, dan kewirausahaan. Analisis peluang usaha di era pandemik, waktu yang begitu lama kita lalui tanpa kontak fisik. Banyak dari kita yang butuh tambahan uang, termasuk saya, dan bertepatan di kantin sekolah mulai buka. Oleh karena itu, saya ingin melakukan wirausaha. Tujuan awal kita ingin membuat camilan dari bahan kulit lumpia. Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha berfungsi untuk menggali daya minat masyarakat terhadap suatu produk atau jasa, menetapkan cara masyarakat terhadap suatu produk jasa, menetapkan untuk promosi dan menentukan kelayakan usaha tersebut. Analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Bahan baku untuk produk saya mudah didapatkan, harga bahan yang terjangkau, cara membuatnya yang dibilang cukup mudah. Weakness, bahan tidak begitu, bahan tidak terlalu, bahan tidak cukup, bahan baku tidak tahan lama jika tempatnya tidak sesuai. Yang kedua, jika masaknya tidak matang, teksturnya akan tidak crispy atau kurang kurang renyah atau kurang matang. Opportunities, banyak orang yang suka camilan, apalagi camilan manis, karena camilan manis dapat membantu memperbaiki mood seseorang. Bisa dijadikan atau ditawarkan dengan bisa dijajakan atau ditawarkan dengan media online. Yang ketiga, dapat dititipkan di warung. Treat, banyak pesaing dengan camilan lain. Yang kedua, harga bahan baku yang biasanya naik turun. Jenis produk. Produk ini adalah produk berupa barang atau makanan. Produk saya berupa pisang yang digulung kulit lumpia dan diberikan topping rasa yang sesuai dengan menu dan rasa yang kekinian. Identitas atau nama produk. Nama produk Spiral. Alasan saya memilih nama produk tersebut karena terdapat pada filosofi bentuk lumpia. Jika tampak dari atas atau bagian gulungannya, itu bentuknya spiral. Dan bahasa Inggris dari lumpia adalah spring roll. Jadilah nama produk saya Spiral. Identitas produk. Ini adalah logo saya, rancangan logo saya dan logo final. Karena logonya ini dibuat perorangan dan akhirnya dipilihlah logo spiral yang menurut hasil voting. Identitas produk, tetap di identitas produk, yaitu ada konsep kemasan. Konsep kemasan saya menggunakan jenis kertas AP260 dan menggunakan laminasi glossy di bagian dalam. Tujuannya untuk menahan minyak dan kemasan dibuat dengan jaring-jaring seperti berikut. Tujuannya untuk mengurangi biaya dalam produksi. Proses produksi, tahapan produksi. Pertama kita menerima pesanan melalui WhatsApp, kita menggunakan sistem PO. Jadi orang melakukan pre-order dan kita baru beli bahannya agar bahan kita tetap fresh, terjaga, dan tidak rusak saat diberikan kepada orang. Yang kedua, kita membeli bahan dan produk dan tentu saja cetak kemasan. Yang ketiga, produk spiral, kita akan memproduksi spiral, yaitu memasak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, merakit kemasan. Yang keempat,
Yang keempat, merakit kemasan. Yang kelima yaitu pengiriman menuju ke tempat pembeli. Pembagian kerja dan peran dalam kelompok. Di sini di kelompok saya ada 5 orang. Yang pertama, Eka Adi Saputra sebagai desain dan editing video. Ada Fanny Christian, foto dan videografer. Firda Purnama sebagai desain dan produksi. Judita Kusuma pemasaran dan produksi. Dan saya juga masuk di desain dan produksi. Peran saya dalam kelompok yaitu di sini saya di bagian desain feed Instagram dan membantu di bagian produksi dan menentukan identitas berupa nama produk yaitu Spiral. Strategi pemasaran. Sasaran produk. Sasaran produk saya yaitu mengarah ke anak-anak, remaja, anak sekolah, dan masyarakat sekitar. Dan tentu saja para pencinta makanan manis. Pemasaran dan produksi. Proses dan alur pemasaran. Saya melakukan penjualan melalui sistem PO dan saya menawarkan melalui beberapa media promosi produk Spiral dalam bentuk web, iklan, dan sosial media. Media pemasaran. Di sini media pemasaran yang saya gunakan yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan ada juga website Google Site, menggunakan Google Site. Laporan pemasaran dan penjualan. Laporan pemasaran. Di sini saya melakukan pemasaran lebih banyak di Instagram karena Instagram banyak sekali orang yang mengakses Instagram setiap harinya. Di sini saya memasukkan feed Instagram. Saya di sini mengisikan feed Instagram dari mini games mungkin atau info-info lebih lanjut tentang produk kami yaitu Spiral. Laporan pemasaran dan penjualan. Laporan penjualan dapat dilihat sebagai berikut. Jadi bahan yang kita gunakan harganya sebagai berikut dan penjualan hari pertama hingga hari keempat. Hal yang berkesan dari pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yaitu saya dapat mengerti bagaimana cara merancang suatu usaha dari nol, dan di sini saya dituntut aktif dalam melihat potensi apa saja dari segala masalah yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.